bahwa itu harus dipahami sebagai proses pencarian. Jadi bahkan Nabi Ibrahim pun ketika keluar dari gua dalam proses pencariannya, melihat matahari dianggap sebagai Tuhan, melihat bulan dianggap sebagai Tuhan, melihat bintang juga dianggap sebagai Tuhan. Ini bagian proses pencarian. Mbak Dinar juga mengalami fase itu, Bapak. Mungkin butuh proses ya Pak Ustadz iya, ya? itu proses proses dalam sebuah pencarian dan jalan hidup itu tidak semulus, tidak selinier. Kalau ini kita pahami, maka kita akan bisa menerima kenyataan ini secara ikhlas dan legowo. Ada seorang kiai yang mengatakan, ya Gus Miftah itu pernah mengatakan bahwa orang baik punya masa lalu. Artinya dia punya masa lalu entah kelam, entah jahat, entah apa. Tapi orang jahat punya masa depan. Dia memiliki masa depan untuk berubah, untuk kemudian bertaubat, untuk kemudian berbuat baik. Jadi tidak usah berputus asa terhadap kenyataan hidup yang dialami. Nah, jadi Bapak sudah menjalankan kewajiban yang benar. Sekarang tinggal mendoakan supaya si Dina berada di jalan yang baik. Karena kalau enggak nanti juga kasihan si Dina. Dia juga akan mengalami konflik batin yang terus-menerus tidak mendapat restu dari Bapak ya. Ada apa, tidak ingin mengecewakan orang tua. Nah, disinilah perlunya kearifan dan saling memahami. Gitu, Mbak. Makanya tiap Dinar kalau lagi show di luar kota atau di luar negeri, Bapak selalu nelpon, jangan lupa sholat 5 waktu kayak gitu, selalu kayak gitu Kak Angel sama. Kalau bisa ngaji ya ngaji kayak gitu, selalu kayak. Alhamdulillah bapaknya masih mengingatkan ya Pak Asep ya, gitu. Selalu Kak Angel. Nah, itu menjadi suatu apa ya, tren yang baik kalau Mbak Dinar ya sebagai profesi disc jockey, DJ, punya karir yang bagus, punya prestasi yang baik, tapi tetap menjaga sebagai seorang muslimah, yaitu untuk tetap sholat, tetap ngaji. Justru orang akan salut nih. Jangan dikira bahwa orang Islam itu tidak ada yang punya prestasi dan profesi yang hebat seperti ini. Tapi apakah dengan walaupun tetap Dinar menjaga itu, kan di dunia malam nih Ustadz ya, di dunia malam tentu saja kan tampak packagingnya saja sudah bertolak belakang dengan gaya kita sebagai seorang muslim ya. Nah itu untuk ininya bagaimana? Ya sekarang kita kembali kepada niatnya Mbak Dinar apa? Karena ada suatu yang dikatakan bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wala siyabikum walakinnallaha yanzuru ma fi qulubikum. Allah tidak melihat bentuk potongan. Allah tidak melihat pakaian dan wujudmu, tapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati. Kalau Mbak Dinar di situ berniat untuk menunjukkan kebaikan, menjaga akhlak dan moral di tempat yang seperti itu bisa konsisten. Menjadi tantangan juga ya di situ ya. Maka ini menjadi suatu apa ya, hal kebaikan yang bisa ditanam di mana saja. Insya Allah. Mbak Dinar ini melepaskan hijabnya ini memang karena belum siap, apa memang karena dasar tuntutan profesinya Mbak Dinar gitu? Dinar kan maksud itu buat pakai hijab masih belajar ilmu agama juga. Nah kalau karena profesi Dinar melepas hijab enggak juga, tapi Dinar masih kayak karena kebelum siapan hati dan Dinar masih belajar, insya Allah mungkin kedepannya Pak Ustadz. Ya, Dinar pengennya secepatnya, cuman kita proses lah kayak gitu kayak Ini kan kalau Dinar ini kan belum menikah ya, artinya Dinar ini masih tanggung jawab penuh dari orang tuanya ya, kepala Pak Asep gitu ya. Nah ini cara pandangannya bagaimana nih Ustadz? Ya, makanya ini saya tadi nyampaikan ke Bapak bahwa Bapak punya otoritas penuh terhadap Dinar ya sebagai anak gadisnya. Itu seandainya Bapak mau memaksa, mau melarang atau dalam tanda petik dipingit sekalipun, itu hak Bapak. Tapi kan ini kita berpikir soal maslahah dan mandorot. Ya kan Pak, kalau itu ternyata itu dilakukan ternyata justru membawa masalah karena ternyata terbukti anaknya punya suara hati yang lain, daripada dibegitukan kan mendingan diarahkan saja, dibimbing, diarahkan sesuai dengan kecenderungan dan profesinya yang bisa membawa kebaikan. Karena berdakwah itu medannya di mana saja, berdakwah itu situasinya di mana saja. Nah maka Bapak punya tanggung jawab. Oke, kamu berprofesi tempat itu karena saya nggak bisa mencegah, saya nggak bisa melarang, itu udah suara hatimu. Saya pahami ini sudah menjadi takdirnya Allah, anak saya ada di situ. Maka saya tinggal pertama mohon kepada Allah, anak saya dilindungi, anak saya dijaga ya Allah, mudah-mudahan tidak terpengaruh oleh suasana
Yang kedua, nanti Bapak tetap berikhtiar ya memahami supaya komunikasi yang baik dengan Mbak Dina, supaya Mbak Dina juga punya kekuatan batin untuk berada di tempat itu, tetap berpegang kepada nilai-nilai syariah, tetap berpegang pada tujuan dakwah demi mewujudkan kemaslahatan. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan gini Pak Ustadz, itu katanya gitu, itu ada orang bercerita gitu, itu Dinar teh cenah mau apa itu, kayaknya pacarannya sama orang apa, orang bule. Makanya bapak teh gitu neng gitu ya, makanya bapak teh nggak izin. Kenapa? Jadi kan kalau orang boleh kan biasanya bukan Islam ya, ya bukan Muslim. Tapi misalkan kalau Dinar mau ke orang bule, kalau misalkan jadi Muslim, oke. Bapak. Kalau misalkan ayeuna Dinar misalkan ikut sama agama dia, nggak boleh. Iya. Kenapa? Pasti. Pak Ustadz maaf ya. Iya. Pak Haji ini ditulis di sini bukan ke itu, ya. Dauhan Allah, ya. Katanya dari kitab Al-Quran. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bidzikrihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu bi ayatina ay muslihina wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Betul? Nah, gini, wahai beliau-beliau yang imannya itu yang mukhlis, yang ikhlas, yang betul. Wa antum tul wa kanu, dan kebuktiannya tuhnya dia jadi Islam, muslimnya iman dan muslim tapi iman. Kebanyakan muslim tapi tidak beriman. Kenapa? Menganiaya anaknya, menganiaya itu yang lain gitunya, seperti tetangga, seperti iri dengki itu ya. Itu Islam tapi tidak iman, tidak beriman, tidak kuat imannya. Makanya Bapak minta Islamnya anu muslim, anu imannya kuat, mukhlis. Nah, maka itu udhulul jannata, maka pasti semua belum dimasukin ke surga. Kenapa? Antum semua, beliau-beliau, aina semua mereka, wa azwajukum, dan suaminya istri masuk ke surga. Tuh baru surganya gitu, surga yang paling bagus itu. Katanya gitu ya. Ya bajikannya bagus itu ya. Nah, kalau misalkan Bapak kurang kuat atau kurang itu apa terjemahan kurang itu, Bapak tidak lancar bahasa Jakartanya gitu. Ya sudah banget Bapak. Mohon Mbak Tiasa. Sebenarnya kalau kita dengar cerita Pak Asep ini, saya sedikit terharu ya, terharu sekali gitu, karena bagaimanapun Pak Asep ini pengen mendidik anaknya dengan baik gitu. Karena saya juga tersentuh, memang niat besarnya Pak Asep ini pengen sekali si Dinar ini menjadi wanita yang seutuhnya, yang soleha, sampai ke surga gitu ya. Tapi saya juga tadi sentuh juga hati saya pada saat Pak Dinar bilang kalau si Dinar ini mempunyai pasangan bule, tapi berusaha juga untuk menyetujui seandainya mau menjadi muslim. Yaitu artinya sebenarnya Pak Asep ini sudah berusaha gitu ya untuk menerima apapun yang dilakukan oleh Dinar ini, berusaha sebagai orang tua dan mendidik agamanya secara pelan-pelan agar Dinar ini sadar gitu kan. Nah, lalu apa sekarang ini yang mempengaruhi Pak Asep sampai Pak Asep benar-benar bisa kembali baik dengan Dinar, bisa menerima semuanya? Itu kenapa Pak Asep? Gini ya, maksudnya Bapak itu, jadi Dinar mau punya anak yang solehah, satu ya, yang terutama yang punya berprestasi betul-betul di Islamnya. Terus bisa misalkan dia punya misalkan suami orang barat, orang barat tahu siapa apa ya Pak Ustadz. Yang penting bisa masuk Islam. Kenapa? Kan ada itu dari Syekh Jubat mendikakan ini. Nah, katanya gini, li ana marji'a kafirin jahim, li ana marji'a muslimin jinan. Pembalikan jamaah Islam ke surga, pembalikan jamaah kafir ke neraka. Nah itu Bapak teh yang paling teh itu neng gitu. Jadi keterangannya gitu. Jadi Bapak
udah apa tuh udah tahu bahkan gitu tapi mohon maaf Pak Ustadz ya gitu. Jadi mohon Dinar anak bapak yang tersayang ini mudah-mudahan dia mendapatkan gitu, boleh bule tapi bisa dimuslimkan gitu aja. Ya luar biasa nih Pak Asep ini sudah baca kitab Zubat juga itu. Kitab Zubat itu termasuk kitab yang tua gitu ya, kitab yang tergolong tinggi, kitab Zubat itu. Jadi semuanya sudah kita bisa paham dan sudah bisa kita maklumi. Dinar juga sudah mengerti harapan ayah. Jadi kalau ayah mengekang Dinar dalam tanda kutip, ayah kemudian melarang, itu sebetulnya tujuannya untuk kebaikan Dinar sendiri. Karena orang tua juga punya harapan, orang tua punya keinginan. Tapi Bapak juga harus ingat bahwa anak ini amanah. Maka Bapak harus sudah menunaikan amanat ini dengan baik.